Kamu menolong karena butuh uang kan? Nih, saya kasih. Assalamualaikum sahabat. Coba bayangkan. Di tengah terik matahari siang, lembaran uang berjatuhan di udara, melayang perlahan seperti serpihan harga diri yang dihancurkan tanpa ampun. Seorang wanita cantik berdiri angkuh di depan minimarket, melemparkan uang dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Di hadapannya, seorang pemuda miskin menunduk dalam diam, menggenggam sebuah ponsel yang baru saja ia kembalikan. Puluhan pasang mata menatap, menyaksikan kehormatan seorang pria dipermalukan di depan umum. Namun, siapa sangka, dari peristiwa yang menyayat hati itu, takdir justru mulai menulis kisah cinta yang tak terduga. Dan satu kalimat dari pria itu akan mengubah hidup sang wanita selamanya. Namun sebelumnya, senang sekali kamu sudah hadir di sini. Semoga kalian semua bahagia dalam menjalani kehidupan hari. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana? Aku ingin tahu, dari sudut manapun kamu berada, kita tetap terhubung dalam cerita ini, dan semoga bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sebentar untuk kalian tapi sangat berarti untuk channel ini. Kalau kamu suka cerita ini, share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan kisah seru di channel ini. Semoga yang like dan subscribe channel ini mendapatkan pahala yang setimpal, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Suasana parkiran minimarket siang itu terasa ramai. Kendaraan berlalu lalang. Sementara beberapa orang keluar masuk toko untuk berbelanja. Di tengah kesibukan itu, seorang wanita berpenampilan elegan berdiri dengan gelisah. Dialah Naila, seorang CEO muda yang dikenal cerdas, cantik, dan berwibawa. Ia merogoh tasnya berulang kali. Wajahnya berubah pucat. "Di mana ponselku?" gumamnya panik. Ponsel itu bukan sekadar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan data penting perusahaan dan dokumen rahasia bernilai miliaran rupiah. Nafasnya mulai tak beraturan. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berpakaian sederhana berjalan mendekatinya. Wajahnya tenang, meski terlihat lelah. Dialah Rama. Dengan sopan, ia mengulurkan tangan. "Permisi, Mbak. Apakah ini ponsel Anda?" Naila terkejut. Matanya membelalak saat melihat ponselnya berada di tangan pemuda itu. "Iya, ini milikku," serunya lega, lalu segera mengambilnya. Namun kelegaan itu berubah menjadi kecurigaan. Ia menatap Rama dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian lusuh dan wajah sederhana membuatnya langsung berprasangka buruk. Tanpa rasa terima kasih, Naila membuka dompetnya. Ia mengambil beberapa lembar uang 100.000 rupiah. Lalu melemparkannya ke arah Rama. "Kamu menolong saya karena butuh uang, kan? Nih, saya kasih." Lembaran uang itu beterbangan di udara dan jatuh di sekitar kaki Rama. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, berbisik pelan, menyaksikan kejadian yang memalukan itu. Rama terdiam. Ia menatap uang yang berserakan, lalu mengangkat pandangannya ke arah Naila. Tidak ada amarah di matanya. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Saya menolong bukan karena saya miskin, tetapi karena saya masih punya hati." Naila tertegun. Rama melanjutkan, matanya menatap lurus tanpa gentar. "Harga sebuah ponsel mungkin mahal, tetapi harga diri tidak bisa dibeli. Hari ini Anda kehilangan ponsel, tetapi semoga Anda tidak kehilangan nurani." Suasana mendadak hening. Kata-kata itu terasa seperti tamparan yang tak terlihat. Naila terpaku. Untuk pertama kalinya, tidak ada balasan yang mampu ia ucapkan. Rama menunduk sejenak, lalu melangkah pergi, meninggalkan uang yang berserakan di atas aspal. Ia memilih pergi dengan martabatnya tetap utuh. Seorang wanita parubaya di antara kerumunan berbisik, "Anak itu benar. Tidak semua orang miskin kehilangan harga diri." Naila menggenggam ponselnya erat-erat.
Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Harga diri tidak bisa dibeli. Sejak hari itu, bayangan Rama tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ia tidak tahu, pertemuan singkat itu hanyalah awal dari sebuah takdir besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Dan di suatu tempat, Allah telah menuliskan kisah yang belum selesai. Takdir akan mempertemukan mereka kembali, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Hari itu, bayangan peristiwa di parkiran minimarket masih terukir jelas di benak Naila. Setiap kali ia menatap ponselnya, suara Rama terngiang kembali, menusuk relung hatinya yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Harga diri tidak bisa dibeli. Kalimat itu sederhana, namun mengguncang dunianya. Sebagai seorang CEO muda yang sukses, Naila terbiasa mendapatkan segala yang ia inginkan. Kekuasaan, kekayaan, dan penghormatan telah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang bahkan tidak memiliki apapun. Di ruang kerjanya yang megah, Naila berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Cahaya matahari siang menyinari wajahnya yang tampak murung. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya pelan. Ia mencoba melupakan kejadian itu. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas bayangan Rama muncul di pikirannya. Tatapan tenang pemuda itu terasa lebih kuat daripada segala pujian yang pernah ia terima. "Kenapa aku terus memikirkannya?" gumamnya lirih. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," ucap Naila singkat. Seorang wanita muda berpenampilan rapi memasuki ruangan. Ia adalah sekretaris sekaligus tangan kanan Naila, Sinta. "Selamat siang, Bu Naila. Saya ingin melaporkan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan," ujarnya sopan. Naila menoleh, berusaha kembali bersikap profesional. "Silakan." Perusahaan akan mengadakan kegiatan amal berupa renovasi taman kecil di kawasan kota lama. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar area tersebut. Naila mengangguk pelan. "Bagus. Kapan pelaksanaannya?" "Survei lokasi dijadwalkan besok." Menariknya, taman tersebut berada di dekat sebuah minimarket. Naila terdiam sejenak. "Minimarket?" "Iya, Bu." Jantung Naila berdegup lebih cepat. Entah mengapa, firasat aneh menyelimuti hatinya. "Baik," jawabnya tenang. "Saya akan memimpin langsung kegiatan ini." Sinta terlihat terkejut. "Anda sendiri yang akan turun ke lapangan?" "Ya, saya ingin memastikan program ini berjalan dengan baik." Namun jauh di dalam hatinya, Naila tahu, keputusan itu bukan semata-mata urusan bisnis. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Seakan takdir sedang menuntunnya. Keesokan harinya, Naila tiba di lokasi taman kecil tersebut. Taman itu sederhana, dengan pepohonan rindang dan bangku-bangku tua yang mulai lapuk. Beberapa orang tampak duduk di sana, menjalani hari dengan penuh keterbatasan. Sebagian dari mereka adalah pemulung, pedagang kecil, dan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Naila mengamati sekitar dengan seksama. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya. Seorang pria tua menghampiri rombongan tim perusahaan. "Selamat datang, Nona. Terima kasih sudah peduli dengan tempat ini," ucapnya ramah. Naila tersenyum tipis. "Kami berharap program ini bisa membantu." Sinta membuka berkasnya. "Kami membutuhkan satu perwakilan dari warga untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apakah ada yang dapat direkomendasikan?" Pria tua itu tersenyum hangat. "Ada. Namanya Rama." Nama itu membuat jantung Naila berdebar. "Rama?" tanyanya pelan. "Iya," jawab pria itu. Dia pemuda yang jujur dan bijaksana. Walaupun hidupnya sederhana, dia selalu membantu orang lain. "Anak itu seperti cahaya bagi kami." Naila menelan ludah. Hatinya terasa bergetar. "Masa sih ada orang seperti itu di taman ini?" ucapnya setengah tak percaya. Pria tua itu tersenyum.
Anda akan mengerti setelah bertemu dengannya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan mendekat sambil membawa karung di pundaknya. Langkahnya tenang, wajahnya bersih meski sederhana. Saat ia mengangkat kepalanya, waktu seolah berhenti. Itu Rama. Tatapan mereka bertemu. Naila terpaku, sementara Rama terlihat terkejut, meski tetap tenang. Anda, ucap Naila pelan. Rama menundukkan kepala dengan sopan. Selamat siang. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Kenangan di parkiran minimarket kembali terlintas jelas di benak Naila. Dengan suara bergetar, Naila berkata, Rama, saya ingin meminta maaf atas kejadian waktu itu. Rama tersenyum lembut. Tidak ada yang perlu disesali, jawabnya tenang. Naila menggeleng pelan. Tidak, saya telah bersikap sombong dan menyakiti Anda. Rama menatapnya dengan penuh ketenangan, lalu berkata, kesalahan tidak membuat seseorang hina, selama ia berani memperbaikinya. Dan hari ini, Anda sudah melakukannya. Kata-kata itu membuat hati Naila terasa hangat. Ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Apa Anda bersedia bekerja sama dengan kami dalam kegiatan amal ini? Tanya Naila dengan harap. Rama mengangguk. Dengan senang hati. Jika ini bisa membantu banyak orang, saya siap. Senyum tulus terukir di wajah Naila. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja bersama. Hari demi hari, Naila semakin mengenal Rama. Ia terkejut melihat kecerdasan dan kebijaksanaan pemuda itu. Cara Rama berbicara, memecahkan masalah, dan memahami orang lain membuatnya tampak seperti seseorang yang berpendidikan tinggi. Hal itu menimbulkan rasa penasaran dalam hati Naila. Rama, tanyanya suatu sore, dari mana kamu belajar semua ini? Rama tersenyum tipis. Dari kehidupan. Jawaban sederhana itu justru membuat Naila semakin terkesan. Tanpa disadari, perasaan hangat mulai tumbuh di antara mereka. Namun Rama menyimpan perasaannya dalam diam. Ia menyadari jurang perbedaan status di antara mereka. Sementara itu, Naila mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa nyaman saat berada di dekat Rama. Takdir seolah mempertemukan mereka kembali, perlahan namun pasti. Dan tanpa mereka sadari, rahasia besar yang tersembunyi di masa lalu akan segera terungkap, mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang akan membuktikan bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah yang telah dituliskan oleh Allah. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di antara dedaunan taman kecil yang mulai dibersihkan. Suasana yang dulunya kumuh kini perlahan berubah menjadi lebih tertata. Suara sapu, canda tawa warga, dan semangat gotong royong menciptakan kehangatan yang jarang dirasakan di tengah hiruk-pikuk kota. Di tengah keramaian itu, Naila berdiri anggun dengan kemeja putih dan blazer sederhana. Untuk pertama kalinya, ia turun langsung memimpin kegiatan sosial tanpa sekat antara dirinya dan masyarakat kecil. Namun, bukan sekadar tanggung jawab yang membuatnya hadir di sana. Ada seseorang yang selalu ia cari dengan tatapan diam-diam. Rama. Pemuda itu terlihat sedang membantu seorang nenek memindahkan kardus bekas. Wajahnya tenang, gerakannya cekatan, dan senyumnya tulus. Tanpa disadari, Naila memperhatikannya dengan perasaan hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia benar-benar berbeda. Gumam Naila pelan. Sinta, yang berdiri di sampingnya, tersenyum kecil. Ibu memperhatikannya sejak tadi. Naila tersentak. Aku hanya memastikan semuanya berjalan lancar. Sinta menahan senyum. Tentu, Bu. Menjelang siang, matahari semakin terik. Para relawan beristirahat di bawah pohon rindang. Rama duduk di bangku taman sambil menyeruput air mineral. Tak lama kemudian, Naila menghampirinya. Rama, panggilnya lembut. Rama segera berdiri. Ibu Naila. Jangan terlalu formal. Panggil saja Naila. Ucapnya dengan senyum tipis. Rama ragu sejenak. Baik, Naila. Suasana terasa canggung namun hangat. Naila menyerahkan sebotol air minum. Terima kasih atas bantuanmu. Tanpa kamu,
Kegiatan ini tidak akan berjalan sebaik ini. Rama menerima botol itu dengan sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Naila menatapnya lekat-lekat. Kamu selalu berkata sederhana, tetapi tindakanmu jauh lebih besar dari kata-katamu. Rama tersenyum. Kebaikan tidak perlu diumumkan. Cukup dirasakan. Kalimat itu membuat Naila terdiam sejenak. Hatinya terasa damai. Aku penasaran, ujar Naila. Bagaimana kamu bisa berpikir sedewasa ini? Rama menatap langit biru sebelum menjawab. Kehidupan adalah guru terbaik. Ketika seseorang kehilangan segalanya, ia belajar menghargai hal-hal kecil. Naila tertegun. Kata-kata itu terasa begitu dalam, seakan menyimpan kisah yang belum terungkap. Kamu seperti orang yang pernah memiliki segalanya, bisiknya pelan. Rama hanya tersenyum tanpa menjawab. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin terasa. Naila mulai menikmati setiap momen di taman itu, mendengar cerita warga, tertawa bersama anak-anak kecil, dan berdiskusi dengan Rama tentang masa depan lingkungan tersebut. Suatu sore, seorang anak kecil berlari menghampiri Rama. Kak Rama, terima kasih sudah membelikan buku kemarin. Serunya ceria. Rama tersenyum hangat. Belajarlah dengan rajin, ya. Naila yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Kamu membeli buku untuknya. Rama mengangguk. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Tapi kamu sendiri hidup sederhana, ujar Naila. Rama menatap anak itu yang berlari menjauh. Memberi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus hati kita. Hati Naila bergetar. Tanpa disadari, ia mulai mengagumi pria di hadapannya. Sejak hari itu, perasaannya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Cinta mulai tumbuh, perlahan, namun pasti. Menjelang senja, langit memancarkan warna keemasan. Naila dan Rama duduk berdampingan di bangku taman yang telah direnovasi. Rama, ujar Naila pelan. Aku merasa aneh. Rama menoleh. Aneh bagaimana? Aku merasa damai di tempat ini. Bersamamu. Rama terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia menahan diri. Kedamaian adalah anugerah dari Allah, katanya lembut. Terkadang, kita menemukannya di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Naila tersenyum tipis. Seperti pertemuan kita. Rama menatapnya dalam-dalam. Mungkin memang sudah tertulis. Angin sore berembus lembut, membawa perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun di balik kehangatan itu, sebuah rahasia besar masih tersembunyi. Suatu malam, saat Naila meninjau laporan kegiatan di kantornya, sebuah dokumen lama tak sengaja terjatuh dari map arsip keluarga yang dikirim ibunya. Di dalamnya terdapat foto seorang pemuda berpakaian rapi. Naila mengerutkan kening. Tunggu wajah ini. Jantungnya berdetak kencang saat ia membaca nama yang tertera di bawah foto itu. Rama. Tangannya gemetar. Ingatannya melayang pada kisah masa lalu tentang perjodohan yang pernah ia tolak mentah-mentah. Mustahil. Bisiknya lirih. Pada saat yang sama, di sudut taman kecil itu, Rama memandangi langit malam dengan tatapan sendu. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Foto seorang wanita cantik yang dulu pernah dijodohkan dengannya. Naila. Senyum tipis terukir di wajahnya. Jadi, takdir benar-benar mempertemukan kita kembali. Rahasia masa lalu perlahan mulai terkuak, dan cinta yang tumbuh di antara mereka akan segera diuji oleh kenyataan yang tak terduga. Kisah mereka belum selesai. Justru, takdir baru saja membuka lembaran terpentingnya. Malam itu, langit tampak tenang, namun hati Naila justru diliputi kegelisahan. Ia berdiri di ruang kerjanya yang sunyi, menatap sebuah foto lama yang baru saja ia temukan di antara arsip keluarga. Foto seorang pria muda berpakaian rapi, berwajah tampan dan penuh wibawa. Di bawahnya tertulis sebuah nama yang membuat jantungnya berdegup kencang. Rama. Tangannya gemetar. Napasnya terasa berat. Ini tidak mungkin, bisiknya lirih. Ingatan Naila melayang ke masa lalu,
saat orang tuanya pernah berusaha menjodohkannya dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Namun, tanpa melihat wajahnya sekalipun, Naila menolak mentah-mentah perjodohan itu. "Aku belum ingin menikah," ucapnya tegas saat itu. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan datang. Pria yang dijodohkan dengannya kabur dari keluarganya, meninggalkan kemewahan dan tanggung jawab yang diwariskan kepadanya. Perjodohan itu pun dibatalkan. Dan kini, setelah bertahun-tahun berlalu, takdir seolah memainkan rahasianya sendiri. Naila terduduk lemas di kursinya. Apakah Rama yang sekarang adalah orang yang dulu akan dijodohkan denganku? Pertanyaan itu berputar di benaknya, membuat hatinya tak tenang. Di sisi lain kota, Rama duduk di bangku taman yang telah direnovasi. Angin malam berembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama, foto seorang wanita muda berwajah anggun. "Naila." Rama menatap foto itu dengan senyum tipis. "Akhirnya kita bertemu lagi," bisiknya pelan. Dulu, ia memilih meninggalkan kehidupan mewah demi menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ia tidak ingin pernikahan dijadikan sekadar kesepakatan bisnis antara dua keluarga besar. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu menolak perjodohan itu adalah sosok yang kini mengisi hatinya. "Takdir Allah memang indah," ucapnya lirih. Ia menatap langit malam dengan penuh syukur. Bukan kemewahan yang ia cari, melainkan ketulusan. Dan kini, ia telah menemukannya. Keesokan harinya, taman kecil itu kembali ramai oleh kegiatan renovasi. Warga tampak antusias, sementara tim perusahaan Naila bekerja dengan penuh semangat. Pohon-pohon rindang, bangku-bangku baru, dan jalur pejalan kaki yang tertata rapi membuat taman itu terlihat semakin indah. Naila tiba dengan langkah anggun, namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Matanya segera mencari sosok yang ingin ia temui. Rama. Pemuda itu sedang membantu anak-anak menanam bunga di tepi taman. Senyumnya tulus, memancarkan kehangatan yang menenangkan hati. "Naila." Suara itu menyadarkannya. Rama berdiri di hadapannya dengan sopan. "Selamat pagi," ucapnya lembut. "Pagi," balas Naila, berusaha menahan kegugupan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara dedaunan yang tertiup angin yang terdengar. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Rama dengan tenang. Naila menarik napas dalam-dalam. "Rama, apakah kamu percaya pada takdir?" Rama tersenyum tipis. "Saya percaya bahwa Allah selalu mempertemukan orang-orang yang seharusnya bertemu." Jawaban itu membuat hati Naila bergetar. Bagaimana jika pertemuan itu sebenarnya sudah direncanakan sejak lama? Tanyanya lagi. Rama menatapnya lembut. "Kalau begitu, mungkin kita hanya sedang berjalan menuju waktu yang tepat." Naila menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Aku menemukan sebuah foto semalam," katanya pelan. "Foto seorang pria bernama Rama. Dia adalah pria yang dulu dijodohkan denganku." Rama terdiam. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. "Dan wajahnya sangat mirip denganmu." "Hening." Waktu seolah berhenti. "Apa kamu mengenalnya?" tanya Naila lirih. Rama tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke arah langit. "Bagaimana jika benar?" balasnya lembut. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apakah itu kamu?" Rama tidak langsung menjawab. Ia menatap Naila dengan ketenangan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Menurutmu, apakah masa lalu akan mengubah perasaanmu hari ini?" tanyanya. Naila terdiam. Dadanya berdebar hebat. "Tidak," jawabnya jujur. "Justru membuatku semakin mengerti bahwa pertemuan kita bukan kebetulan." Senyum hangat terukir di wajah Rama. "Kalau begitu, biarkan takdir menjawabnya pada waktu yang tepat." Hari itu, kedekatan mereka semakin terasa. Naila mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang status atau kekayaan, melainkan tentang ketulusan hati. Di tengah taman yang semakin indah, keduanya berjalan berdampingan. Anak-anak bermain riang, dan sinar matahari menyinari langkah mereka. Untuk pertama kalinya,
Naila merasakan kebahagiaan yang sederhana namun begitu berarti. Namun, takdir belum sepenuhnya mengungkap rahasianya. Ujian besar masih menanti, dan kebenaran yang sesungguhnya akan segera terkuak, menguji cinta yang baru saja tumbuh di antara mereka. Kisah mereka pun semakin mendekati titik yang akan mengubah segalanya. Mentari pagi bersinar hangat, menyinari taman kecil yang kini tampak lebih hidup. Bangku-bangku baru telah tertata rapi, bunga-bunga warna-warni bermekaran, dan tawa anak-anak terdengar merdu di antara semilir angin. Taman yang dulu kumuh itu kini berubah menjadi simbol harapan bagi masyarakat sekitar. Di tengah suasana yang penuh kehangatan itu, Naila berdiri dengan senyum tipis. Matanya menatap sekeliling, bangga melihat perubahan yang terjadi berkat kerja keras banyak orang. Namun, diam-diam, pandangannya mencari satu sosok. Rama. Pemuda itu terlihat sedang membantu seorang pria tua memperbaiki pot bunga yang retak. Dengan kesabaran dan ketelitiannya, Rama menunjukkan ketulusan yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Naila memperhatikannya tanpa sadar. Kenapa setiap melihatnya, hatiku terasa tenang, bisiknya pelan. Sejak pertemuan di parkiran minimarket hingga kegiatan amal ini, Rama telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Kesombongan yang dulu memenuhi hatinya perlahan luluh, digantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Dan kini, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Cinta. Bu Naila. Suara lembut Sinta menyadarkan lamunannya. Acara peresmian taman akan dimulai 1 jam lagi. Semua persiapan sudah selesai. Naila mengangguk. Terima kasih, Sinta. Saya ingin berbicara sebentar dengan Rama. Sinta tersenyum penuh arti. Baik, Bu. Langkah Naila membawa dirinya mendekati Rama. Jantungnya berdebar lembut, seakan menyadari bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Rama. Panggilnya. Rama menoleh dan tersenyum sopan. Naila. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuanmu, taman ini tidak akan seindah sekarang. Rama menggeleng pelan. Saya hanya melakukan bagian kecil. Semua ini terwujud karena kepedulian Anda. Naila tersenyum hangat. Tetap saja, kamu memiliki peran besar. Kamu bukan hanya membantu memperbaiki taman, tapi juga mengubah cara pandangku. Rama terdiam sejenak. Mengubah cara pandang. Iya, jawab Naila lembut. Dulu aku mengira kebahagiaan hanya berasal dari kesuksesan dan kekayaan. Namun sekarang aku belajar, kebahagiaan sejati justru hadir dari ketulusan dan kepedulian. Rama menatapnya dengan lembut. Hidup selalu memberi pelajaran, kadang melalui orang yang tidak kita duga. Ucapan itu membuat Naila tersenyum. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat dunia terasa berhenti berputar. Menjelang siang, acara peresmian taman dimulai. Warga berkumpul dengan wajah penuh kebahagiaan. Spanduk sederhana bertuliskan, Taman Harapan, terbentang di pintu masuk, menjadi simbol kehidupan baru bagi lingkungan tersebut. Naila berdiri di atas panggung kecil dan mulai memberikan sambutan. Hari ini bukan sekadar peresmian taman, ucapnya dengan suara penuh kehangatan. Ini adalah bukti bahwa kepedulian dapat mengubah kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada seseorang yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Ia menoleh ke arah Rama. Rama, terima kasih atas ketulusan dan dedikasimu. Semua hadirin bertepuk tangan meriah. Rama tersipu, menundukkan kepala dengan rendah hati. Setelah acara selesai, seorang nenek menghampiri Naila. Nona Naila, ucapnya dengan suara bergetar. Kami sangat bersyukur. Dan Rama, dia selalu menjadi penolong bagi kami. Dia bahkan sering menyumbangkan hasil kerjanya untuk membantu orang lain. Naila terkejut. Dia melakukan semua itu. Nenek itu mengangguk. Rama adalah anak yang berhati mulia. Allah pasti memiliki rencana besar untuknya. Kata-kata itu semakin meneguhkan perasaan Naila. Sore harinya, Naila duduk di bangku taman bersama Rama. Langit berwarna keemasan, menciptakan suasana yang hangat dan romantis.
Aku tidak pernah merasa setenang ini, ujar Naila pelan. Rama tersenyum. Ketulusan selalu membawa ketenangan. Naila menatapnya dengan lembut. Rama, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu. Apakah kamu pernah menyesali keputusanmu menjalani hidup seperti ini? Rama terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak. Justru disinilah saya belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Kekayaan bukanlah tentang harta, tetapi tentang hati yang bersyukur. Naila tersenyum haru. Kamu benar-benar berbeda. Rama menatap Naila dengan tulus. Dan kamu juga telah berubah. Keheningan menyelimuti mereka, namun terasa nyaman. Angin sore berembus lembut, seolah menjadi saksi bisu tumbuhnya perasaan di antara dua insan dari dunia yang berbeda. Malam harinya, Naila membuka kembali foto lama yang ditemukannya. Ia menatap wajah pria dalam foto itu, lalu mengingat wajah Rama. Air matanya menetes perlahan. Jika kamu benar orang yang dulu dijodohkan denganku, bisiknya lirih. Mungkin ini adalah cara Allah mempertemukan kita kembali. Di sisi lain, Rama berdiri di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menggenggam foto lama Naila dengan tatapan penuh harapan. Takdir selalu menemukan jalannya, ucapnya lembut. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, kenyataan tentang identitas Rama yang sebenarnya akan segera terungkap. Dan saat kebenaran itu tiba, cinta mereka akan menghadapi ujian yang menentukan masa depan. Takdir telah mempertemukan mereka kembali. Namun apakah takdir juga akan mempersatukan mereka? Kisah ini pun semakin mendekati puncaknya. Hari-hari berlalu sejak peresmian Taman Harapan. Tempat itu kini menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi masyarakat sekitar. Anak-anak bermain dengan riang, para lansia menikmati udara segar, dan warga yang dulu terpinggirkan kini memiliki kesempatan untuk bekerja dan hidup lebih layak. Di balik keberhasilan itu, satu nama semakin dikenal. Rama. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan dan kebijaksanaannya. Kehadirannya tak hanya mengubah taman, tetapi juga hati Naila. Pagi itu, Naila duduk di ruang kerjanya, menatap laporan kegiatan sosial perusahaan. Senyum tipis terukir di wajahnya saat melihat nama Rama tercantum sebagai koordinator lapangan. Namun senyum itu perlahan memudar ketika suara ketukan terdengar. Masuk, ucapnya. Sinta melangkah masuk dengan raut wajah cemas. Bu Naila, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Naila mengangkat alisnya. Ada apa? Sinta menyerahkan sebuah tablet. Berita tentang Anda sedang ramai diperbincangkan di media. Naila membaca tajuk utama di layar. CEO cantik jatuh hati pada pemulung? Publik pertanyakan kredibilitasnya. Wajah Naila menegang. Ia menarik napas dalam-dalam. Siapa yang menyebarkan berita ini? Tanyanya tenang. Belum diketahui, Bu. Namun berita ini sudah viral di media sosial. Jawab Sinta hati-hati. Naila menutup layar tablet dan menatap keluar jendela. Biarkan saja. Saya tidak melakukan kesalahan. Meski terdengar tegas, hatinya bergejolak. Ia tahu, hubungan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Rama akan menjadi sorotan dan ujian yang berat. Sementara itu, di taman, Rama sedang membantu warga menanam bunga ketika seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. Jadi, kamu yang bernama Rama? Tanya pria itu dengan nada sinis. Rama menoleh. Benar. Ada yang bisa saya bantu. Saya perwakilan dari Dewan Direksi Perusahaan Naila, ujar pria itu dingin. Kami menyarankan agar kamu menjaga jarak dari Bu Naila. Rama terdiam. Hubungan kalian dapat merusak reputasi perusahaan. Kamu tentu mengerti posisi dirimu, lanjut pria itu. Rama menatapnya dengan tenang. Saya tidak pernah berniat merusak siapapun. Saya hanya ingin membantu. Pria itu tersenyum tipis. Kalau begitu, berhentilah mendekatinya. Setelah pria itu pergi, Rama berdiri dalam diam. Ia menatap langit dengan tatapan sendu. Jika menjauh adalah cara melindunginya, mungkin itu yang harus kulakukan, bisiknya lirih. Sore harinya,
Naila datang ke taman seperti biasa. Namun kali ini, Rama tampak menjaga jarak. Rama, panggil Naila lembut. Rama menunduk. Selamat sore, Bu Naila. Sapaan formal itu membuat Naila tertegun. Kamu kembali memanggilku seperti itu? Tanyanya pelan. Rama menghela napas. Mulai sekarang, sebaiknya kita menjaga batas. Naila terkejut. Kenapa? Rama menatapnya dengan tatapan tenang. Dunia kita berbeda. Saya tidak ingin menjadi alasan yang menyulitkan Anda. Naila menggeleng. Aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Tapi saya peduli, jawab Rama lembut. Saya tidak ingin nama Anda tercemar karena saya. Mata Naila berkaca-kaca. Apakah ini keputusanmu? Tanyanya lirih. Rama terdiam sebelum menjawab. Ini yang terbaik. Naila menggenggam tangannya erat. Rama, dengarkan aku. Sejak bertemu denganmu, hidupku berubah. Kamu mengajarkanku arti ketulusan dan kerendahan hati. Jangan menjauh dariku. Rama menunduk, berusaha menahan perasaannya. Naila, perasaan ini nyata. Namun saya tidak ingin mencintaimu dengan cara yang menyakitimu. Air mata Naila menetes perlahan. Aku tidak takut pada dunia, ucapnya pelan. Aku hanya takut kehilanganmu. Rama terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Namun ia tetap melangkah mundur. Maafkan saya. Rama berbalik dan pergi, meninggalkan Naila yang berdiri terpaku dengan hati yang hancur. Malam itu, Naila menatap langit dari balkon rumahnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ya Allah, jika perasaan ini adalah takdirmu, maka kuatkanlah hatiku, bisiknya penuh harap. Di tempat lain, Rama menatap foto lama yang selama ini ia simpan. Foto Naila, wanita yang dahulu pernah dijodohkan dengannya. Ia tersenyum sendu. Seandainya aku jujur sejak awal. Namun ia menahan diri. Belum waktunya. Ia percaya, Allah memiliki rencana yang lebih indah. Keesokan harinya, Naila menerima sebuah undangan dari keluarganya. Di dalamnya tertulis tentang pertemuan keluarga besar yang akan membahas kembali rencana perjodohan lama yang pernah tertunda. Jantung Naila berdegup kencang. Apa maksudnya ini? Bisiknya. Tanpa ia sadari, takdir mulai membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan pertemuan yang akan datang akan mengungkap kebenaran tentang Rama. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Cinta mereka kini berada di persimpangan antara kenyataan dan takdir. Pagi itu, sinar mentari menembus jendela ruang kerja Naila. Namun cahaya yang hangat tak mampu menenangkan kegelisahan di hatinya. Undangan dari keluarganya semalam masih tergeletak di atas meja, seakan menjadi pengingat akan masa lalu yang belum selesai. Dengan tangan gemetar, Naila membaca kembali isi surat itu. Pertemuan keluarga besar akan diadakan untuk membahas perjodohan lama yang sempat tertunda. Naila menghela napas panjang. Kenangan bertahun-tahun lalu kembali terlintas di benaknya. Apa mereka ingin menjodohkanku lagi? Bisiknya pelan. Hatinya terasa berat. Dahulu, ia menolak perjodohan itu tanpa ragu. Namun kini, setelah mengenal Rama, ia justru diliputi perasaan yang tak menentu. Nama itu kembali terngiang di benaknya. Rama. Tanpa ia sadari, hatinya telah memilih. Sore harinya, Naila tiba di kediaman orang tuanya. Rumah megah itu berdiri anggun, memancarkan kemewahan dan kehormatan keluarga terpandang. Namun langkah Naila terasa berat saat memasuki ruang tamu. Di sana telah menunggu kedua orang tuanya. Naila, akhirnya kamu datang, ucap sang ibu dengan senyum lembut. Apa maksud undangan ini, Ayah? Tanya Naila tegas. Ayahnya, seorang pria berwibawa bernama Mahendra, menatapnya dengan tenang. Kami ingin membicarakan kembali perjodohanmu yang dulu sempat tertunda. Naila terdiam. Perjodohan itu sudah dibatalkan. Jawabnya dingin. Mahendra mengangguk. Benar. Namun keluarga pria tersebut telah kembali menghubungi kami. Mereka ingin menjalin hubungan baik kembali. Naila mengepalkan tangannya. Aku tidak ingin menikah karena perjodohan.
Ibunya menatap lembut. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Naila menarik napas panjang sebelum berkata dengan mantap. Hatiku telah memilih. Kedua orang tuanya terkejut. Apa maksudmu? Tanya sang ayah. Naila menunduk sejenak sebelum menjawab. Aku mencintai seseorang. Mahendra mengernyitkan dahi. Siapa dia? Dengan suara pelan namun tegas, Naila menjawab. Namanya Rama. Suasana mendadak hening. Rama? Ulang ayahnya dengan nada heran. Iya, dia pria sederhana, tetapi berhati mulia. Mahendra menatap putrinya dengan serius. Apakah kamu yakin? Naila mengangguk. Aku tidak pernah seyakin ini. Ibunya menatap Naila dengan penuh haru. Jika dia mampu membuatmu bahagia, kami ingin mengenalnya. Namun Mahendra tetap terdiam, seolah memikirkan sesuatu. Baik, ucapnya akhirnya. Undang dia makan malam minggu ini. Jantung Naila berdebar kencang. Harapan mulai tumbuh di hatinya. Terima kasih, Ayah. Di sisi lain kota, Rama duduk di bangku taman saat Naila datang menghampirinya. Angin sore berembus lembut, membawa suasana yang menenangkan. Rama. Panggil Naila dengan suara lembut. Rama menoleh. Naila. Aku ingin berbicara denganmu. Rama mengangguk. Silakan. Naila menatapnya dalam-dalam. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Rama tertegun. Bertemu denganku. Iya. Aku sudah menceritakan tentangmu. Rama terdiam. Ia menunduk sejenak sebelum berkata. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Naila mengangguk tanpa ragu. Aku yakin. Aku tidak peduli dengan status atau kekayaan. Yang aku pedulikan adalah ketulusanmu. Rama menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Naila, kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau begitu, ceritakan padaku, ujar Naila lembut. Rama tersenyum tipis. Belum saatnya. Naila menatapnya penuh harap. Aku percaya padamu. Rama menunduk dengan perasaan haru. Baik, aku akan datang. Senyum bahagia terukir di wajah Naila. Malam itu, Rama berdiri di bawah langit yang bertabur bintang. Ia menggenggam sebuah amplop tua berisi dokumen dan foto masa lalu. Ia menatap foto seorang gadis muda yang tersenyum anggun. Naila, takdir mempertemukan kita kembali. Bisiknya lirih. Ia menutup mata dan berdoa. Ya Allah, jika dia adalah jodohku, maka mudahkanlah jalannya. Namun jika tidak, jagalah kebahagiaannya. Angin malam berembus lembut, seakan membawa doa itu ke langit. Beberapa hari kemudian, makan malam yang menentukan itu semakin dekat. Naila diliputi rasa harap dan cemas. Sementara Rama bersiap menghadapi kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Takdir perlahan membuka tabirnya. Rahasia besar akan segera terungkap. Dan pertemuan itu akan menentukan apakah cinta mereka akan bersatu, atau justru terpisah oleh kenyataan. Malam itu, langit tampak cerah dengan taburan bintang yang berkilauan. Lampu-lampu taman di kediaman keluarga Naila memancarkan cahaya hangat, menciptakan suasana elegan sekaligus penuh harap. Di dalam rumah megah tersebut, sebuah makan malam istimewa telah dipersiapkan. Namun, di balik keindahan itu, hati Naila diliputi kegelisahan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Tangannya bergetar halus saat merapikan rambutnya. Ya Allah, semoga malam ini berjalan dengan baik, bisiknya pelan. Di sisi lain kota, Rama juga tengah bersiap. Ia mengenakan setelan rapi berwarna gelap yang sederhana namun berwibawa. Penampilannya malam itu berbeda dari biasanya, mencerminkan sosok yang sesungguhnya. Ia menatap bayangannya di cermin. Malam ini semua akan terungkap, gumamnya lirih. Dengan hati yang mantap, ia melangkah menuju takdirnya. Beberapa saat kemudian, Rama tiba di kediaman keluarga Naila dengan langkah tenang. Ia mengenakan setelan sederhana yang rapi, memancarkan kewibawaan tanpa kesan berlebihan. Ia berhenti sejenak di depan gerbang rumah megah itu, menarik napas dalam-dalam.
Bismillah, bisiknya pelan. Dengan hati yang mantap, ia melangkah masuk untuk menghadapi takdir yang telah menunggunya. Pintu rumah terbuka, dan Naila menyambutnya dengan senyum hangat. "Rama, kamu datang," ucapnya lembut. Rama menatapnya penuh ketulusan. "Aku sudah berjanji." Tatapan mereka bertemu sejenak, menghadirkan rasa tenang di tengah ketegangan. "Masuklah," kata Naila. Rama mengangguk dan melangkah masuk. Di ruang makan, kedua orang tua Naila telah menunggu. Ayahnya, Mahendra, duduk dengan sikap tenang dan berwibawa, sementara ibunya tersenyum ramah. "Selamat malam," sapa Rama dengan sopan. "Selamat malam," jawab Mahendra. "Silakan duduk." Rama duduk dengan tenang. Namun begitu Mahendra menatapnya lebih dalam, ekspresinya berubah. Matanya menyipit, seolah mengenali sesuatu. "Kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Mahendra perlahan. Rama tersenyum tipis. "Mungkin secara takdir, iya." Mahendra mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Naila memecah keheningan. "Ayah, inilah Rama, pria yang kuceritakan." Mahendra menatapnya serius. "Apa pekerjaanmu, Nak?" Rama menjawab dengan jujur. "Saya membantu masyarakat sekitar taman dan bekerja serabutan." Naila menatap ayahnya dengan harap. Namun Mahendra tetap tenang. "Lalu, apa tujuanmu mendekati putriku?" tanyanya tegas. Rama menatap lurus tanpa rasa gentar. "Saya tidak pernah berniat mendekatinya. Takdirlah yang mempertemukan kami. Dan saya mencintainya dengan tulus." Naila tertegun mendengar pengakuan itu. Wajahnya memerah, sementara hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ibunya tersenyum lembut. "Kata-katamu tulus, Nak." Namun Mahendra masih menatap tajam. Cinta saja tidak cukup. Tanggung jawab membutuhkan kepastian. Rama mengangguk hormat. "Benar, Pak. Karena itu, malam ini saya datang bukan hanya sebagai Rama yang sederhana, tetapi sebagai seseorang yang siap berkata jujur." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Mahendra. Mahendra membuka amplop tersebut. Matanya membelalak saat melihat isinya. Dokumen identitas dan foto lama. "Ini," gumamnya terkejut. Naila menatap dengan penuh penasaran. Rama menarik napas panjang sebelum berkata dengan tenang. "Saya adalah Rama Pradipta, pria yang dahulu dijodohkan dengan Naila." Suasana mendadak hening. Naila terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Apa?" bisiknya tak percaya. Mahendra berdiri perlahan. "Jadi, kamu yang dulu menghilang dari keluargamu?" Rama menunduk hormat. "Benar, Pak. Saya meninggalkan kemewahan untuk menemukan arti hidup yang sesungguhnya." Naila menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini, kamu adalah pria itu?" Rama tersenyum lembut. "Iya. Namun aku tidak pernah mendekatimu karena status atau masa lalu. Aku mencintaimu karena dirimu yang sekarang." Air mata Naila jatuh tanpa terasa. Takdir yang dulu mereka tolak kini mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Ibunda Naila tersenyum haru. "Subhanallah, sungguh indah rencana Allah." Mahendra terdiam sejenak, lalu menatap Rama dengan penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Kamu telah membuktikan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh kekayaan. Jika kalian saling mencintai dengan tulus, aku merestui hubungan ini." Wajah Naila bersinar bahagia. "Terima kasih, Ayah," ucapnya penuh haru. Rama menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Naila." Mahendra tersenyum tipis. "Jagalah putriku dengan baik." Rama mengangguk mantap. Dengan segenap hati. Malam itu, setelah makan malam usai, Naila dan Rama berdiri di taman rumah. Cahaya bulan menerangi wajah mereka yang dipenuhi kebahagiaan. "Jadi, kamu adalah pria yang dulu dijodohkan denganku," ujar Naila dengan senyum hangat. Rama mengangguk. "Dan kamu adalah wanita yang dulu menolaknya."
Naila tersenyum lembut. Ternyata Allah mempertemukan kita kembali di waktu yang tepat. Rama menatapnya penuh cinta. Bukan karena perjodohan, tetapi karena ketulusan hati. Naila mengulurkan tangannya. Kita mulai dari awal. Rama menggenggamnya dengan hangat. Kita lanjutkan takdir yang sempat tertunda. Mereka saling menatap dalam diam, merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Dari sebuah penghinaan di parkiran minimarket, lahirlah cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Dan malam itu menjadi saksi bahwa takdir Allah selalu indah pada waktunya. Malam yang penuh keharuan itu telah berlalu, namun gema pengakuan Rama masih terngiang di hati Naila. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Pria sederhana yang pernah ia hina di parkiran minimarket ternyata adalah sosok yang dahulu dijodohkan dengannya. Takdir benar-benar memiliki caranya sendiri. Pagi hari menyapa dengan cahaya lembut yang menerobos jendela kamar Naila. Ia terbangun dengan senyum tipis, mengingat kembali peristiwa semalam. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan dan damai. Jadi selama ini, kamu adalah takdirku, bisiknya pelan. Ia menatap langit cerah dan berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jika ini adalah jalan terbaik, maka jagalah cinta kami. Sementara itu, di taman kecil yang telah menjadi saksi perjalanan mereka, Rama duduk di bangku kayu. Ia memandangi anak-anak yang bermain dengan riang. Wajahnya tenang namun penuh pemikiran. Ia menggenggam foto lama Naila, lalu tersenyum. Akhirnya kebenaran terungkap, gumamnya. Namun di balik senyum itu, tersimpan kegelisahan. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mengungkap identitas hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Tak lama kemudian, Naila datang menghampirinya. Rama, panggilnya lembut. Rama berdiri dan tersenyum. Naila. Tatapan mereka bertemu, menghadirkan kehangatan yang tak terlukiskan. Aku masih sulit mempercayainya, ujar Naila. Kita ternyata orang yang sama-sama pernah menolak perjodohan itu. Rama tersenyum. Mungkin saat itu kita belum siap. Dan Allah mempertemukan kita kembali di waktu yang tepat. Naila mengangguk. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai dua hati yang saling memahami. Rama menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin mencintaimu karena takdir, melainkan karena pilihan. Senyum bahagia terukir di wajah Naila. Dan aku memilihmu, jawabnya lembut. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Siang harinya, Naila menerima kabar mengejutkan dari Sinta di kantornya. Bu Naila, berita tentang Anda kembali menjadi sorotan, ujar Sinta dengan wajah cemas. Naila mengernyit. Berita apa lagi? Sinta menyerahkan sebuah tablet. Di layar terpampang judul yang mencolok. CEO ternama akan menikah dengan mantan pemulung? Publik terkejut. Naila terdiam. Ia membaca artikel itu dengan wajah tegang. Komentar-komentar bernada sinis memenuhi kolom media sosial. Apakah pantas seorang CEO menikah dengan pria dari latar belakang seperti itu? Ini akan merusak citra perusahaan. Hubungan ini hanya akan menjadi skandal. Naila menutup tablet perlahan. Saya tidak peduli, ucapnya tegas. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa tekanan itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Sore harinya, Rama kembali mendatangi taman. Ia telah mengetahui kabar tersebut dari warga sekitar. Beberapa orang bahkan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Naila datang menghampirinya dengan langkah cepat. Rama, aku sudah membaca berita itu. Rama mengangguk pelan. Saya juga. Naila menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan mundur. Rama tersenyum lembut. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Kamu bukan beban, balas Naila dengan mata berkaca-kaca. Kamu adalah alasan aku berubah menjadi lebih baik. Rama terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang. Cinta sejati tidak hanya diuji oleh perasaan, tetapi juga oleh keadaan. Naila menggenggam tangannya erat. Jika dunia menentang kita, aku akan tetap berdiri di sampingmu. Rama menatapnya dengan penuh haru. Kamu yakin?
Naila mengangguk mantap. Aku tidak takut kehilangan segalanya. Aku hanya takut kehilanganmu. Angin sore berembus lembut, seakan menjadi saksi janji mereka. Rama tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki kemewahan untuk kuberikan kepadamu. Tetapi aku memiliki cinta yang tulus dan kesetiaan seumur hidup. Naila membalas dengan senyum hangat. Itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Menjelang senja, keduanya duduk berdampingan di bangku taman yang telah menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Langit berwarna jingga keemasan, menciptakan suasana yang damai dan romantis. Namun di balik ketenangan itu, bayangan ujian yang lebih besar mulai mendekat. Di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam, seolah tidak menyukai kedekatan tersebut. Sosok itu tersenyum tipis, menyimpan rencana yang belum terungkap. Sementara itu, Naila dan Rama tetap duduk berdampingan, tak menyadari badai yang perlahan mendekat. Cinta mereka telah menemukan jalannya. Namun, apakah cinta itu cukup kuat untuk bertahan di tengah tekanan dunia dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap? Kisah mereka belum berakhir. Justru, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana kantor Naila terasa lebih tegang dari biasanya. Deretan layar di ruang rapat menampilkan grafik penurunan saham perusahaan. Beberapa anggota direksi duduk dengan wajah serius, menunggu keputusan dari sang CEO. Di kursi utama, Naila duduk tegak dengan sorot mata tegas. Ia tampak tenang, namun di balik ketenangannya, badai besar sedang bergejolak. Bu Naila, ujar salah satu direksi dengan nada hati-hati. Hubungan pribadi Anda dengan Rama telah menjadi sorotan publik. Kami khawatir hal ini akan berdampak pada reputasi perusahaan. Naila menatap mereka satu persatu. Apakah kepedulian terhadap masyarakat dianggap sebagai kesalahan? Tanyanya dengan suara dingin namun terkendali. Seorang direksi lain menimpali. Bukan itu maksud kami. Namun publik belum mengetahui latar belakang sebenarnya dari pria tersebut. Naila terdiam sejenak sebelum menjawab dengan mantap. Integritas seseorang tidak ditentukan oleh statusnya, melainkan oleh ketulusan dan tanggung jawabnya. Ruangan itu mendadak hening. Namun seorang pria bernama Dimas, salah satu komisaris, menyeringai tipis. Jika memang begitu, buktikan bahwa keputusan Anda tidak merugikan perusahaan. Tatapan Naila tajam. Saya akan membuktikannya. Rapat pun berakhir dengan suasana tegang. Sementara itu, di taman kecil yang menjadi saksi perjalanan mereka, Rama sedang membantu warga menata bangku dan menanam bunga. Meski senyumnya tetap hangat, bisikan-bisikan mulai terdengar dari orang-orang di sekitarnya. Itu dia pria yang sedang dibicarakan di televisi. Katanya dia akan menikah dengan seorang CEO. Benarkah dia hanya seorang pemulung? Rama hanya tersenyum tenang, tidak menggubris ucapan tersebut. Tak lama kemudian, Naila datang menghampirinya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap bersinar. Rama, panggilnya lembut. Rama menoleh. Naila, kamu terlihat lelah. Naila tersenyum tipis. Aku baru saja menghadapi rapat direksi. Rama menatapnya penuh perhatian. Semua karena aku, bukan? Naila menggeleng. Tidak, ini adalah ujian yang harus kita hadapi bersama. Rama terdiam sejenak. Aku tidak ingin menjadi alasan yang menyulitkanmu. Naila menggenggam tangannya erat. Dengarkan aku. Aku tidak pernah menyesali pertemuan kita. Kamu mengajarkanku arti kerendahan hati dan cinta yang tulus. Rama menatapnya dengan penuh haru. Terkadang, ucapnya pelan, cinta sejati tidak datang untuk mempermudah hidup, tetapi untuk menyempurnakannya. Naila tersenyum. Dan aku siap menghadapinya bersamamu. Beberapa hari kemudian, perusahaan Naila mengadakan konferensi pers untuk menjawab berbagai spekulasi yang beredar. Para wartawan telah memenuhi ruangan, menunggu pernyataan resmi dari sang CEO. Naila berdiri di podium dengan anggun. Kilatan kamera menyala tanpa henti. Seorang wartawan mengangkat tangan. Bu Naila, apakah benar Anda menjalin hubungan dengan seorang pria dari latar belakang gelandangan? Naila menjawab dengan tenang.
Dia bukan gelandangan. Dia adalah pria yang mengajarkan saya arti kejujuran, ketulusan, dan kemanusiaan. Suasana ruangan mendadak hening. Wartawan lain bertanya, apakah hubungan ini tidak akan merusak citra perusahaan Anda? Naila tersenyum penuh keyakinan. Justru sebaliknya. Perusahaan kami berdiri di atas nilai kepedulian dan integritas. Dan Rama adalah cerminan dari nilai tersebut. Di tengah kerumunan, Rama berdiri menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Naila akan membelanya di hadapan publik. Naila melanjutkan dengan tegas. Saya tidak memilih seseorang karena statusnya, tetapi karena hatinya. Dan saya bangga mengenalnya. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Malam harinya, Naila dan Rama berdiri di taman yang diterangi lampu-lampu temaram. Angin malam berembus lembut, membawa suasana damai. Kamu tidak seharusnya melakukan itu, kata Rama pelan. Naila tersenyum. Aku hanya mengatakan kebenaran. Rama menatapnya dengan penuh cinta. Kamu mempertaruhkan segalanya demi aku. Naila menggeleng lembut. Bukan demi kamu, tetapi demi cinta yang tulus. Rama menghela napas haru. Naila, jika suatu hari kamu harus memilih antara aku dan dunia, apa yang akan kamu pilih? Naila menatapnya dalam-dalam. Aku akan memilih hatiku. Dan hatiku memilihmu. Rama tersenyum bahagia. Jika begitu, izinkan aku berjalan di sampingmu, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai pasangan yang setara. Naila mengangguk. Aku menantikan hari itu. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan cinta yang semakin kuat di tengah badai ujian. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Naila dan merusak kebahagiaan mereka. Ujian yang lebih besar akan segera datang. Dan cinta mereka akan kembali diuji oleh kenyataan yang tak terduga. Pagi itu, langit tampak cerah. Namun suasana di kantor pusat perusahaan Naila terasa begitu tegang. Deretan berita di layar televisi menampilkan berbagai spekulasi tentang hubungan sang CEO dengan Rama. Sorotan media semakin tajam, sementara opini publik terpecah. Di ruang rapat utama, para direksi telah berkumpul. Wajah mereka serius, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan perusahaan. Naila duduk di kursi pimpinan dengan sikap tenang dan berwibawa. Meski hatinya dilanda kegelisahan, ia tetap terlihat tegar. Bu Naila, ujar salah satu anggota direksi, hubungan pribadi Anda telah menimbulkan kontroversi. Investor mulai meragukan stabilitas perusahaan. Seorang komisaris menimpali, kami menyarankan agar Anda menjaga jarak dari pria tersebut demi kepentingan bersama. Ruangan itu hening. Naila menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tegas. Saya tidak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan profesionalitas. Namun jika keputusan saya dianggap merugikan perusahaan, saya siap mengambil tanggung jawab. Semua terdiam. Apa maksud Anda? Tanya salah satu direksi. Dengan suara mantap, Naila menjawab. Jika diperlukan, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai CEO. Suasana seketika gempar. Sinta yang berdiri di sudut ruangan menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Bu Naila, Anda tidak bisa melakukan ini, ucapnya lirih. Naila tersenyum tipis. Terkadang, kita harus memilih antara jabatan dan kebahagiaan. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Namun bagi Naila, cinta dan ketulusan lebih berharga dari kekuasaan. Di sisi lain, Rama sedang berada di taman kecil yang menjadi saksi perjalanan mereka. Ia membantu seorang anak kecil mengikat tali sepatu dengan penuh kesabaran. Tiba-tiba, Sinta datang menghampirinya dengan wajah cemas. Rama, saya harus berbicara dengan Anda. Rama berdiri. Ada apa? Sinta menatapnya dengan serius. Bu Naila memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi mempertahankan hubungan dengan Anda. Rama tertegun. Apa? Bisiknya tak percaya. Beliau melakukan ini karena tekanan dari direksi dan publik. Lanjut Sinta. Rama menunduk. Hatinya terasa sesak. Dia tidak seharusnya mengorbankan segalanya karena saya.
ucapnya pelan. Sinta menatapnya tajam. Jika Anda benar-benar mencintainya, jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Setelah berkata demikian, Sinta pergi, meninggalkan Rama dalam kebimbangan. Rama memandang langit dengan tatapan penuh haru. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik, bisiknya. Saat itulah ia menyadari bahwa kebenaran harus segera diungkap. Sore harinya, Rama datang menemui Naila di kantornya. Naila berdiri di dekat jendela, memandangi Cakrawala dengan tatapan sendu. Naila, panggil Rama lembut. Naila menoleh dan tersenyum tipis. Kamu sudah tahu. Rama mengangguk. Mengapa kamu melakukan ini? Naila menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin kehilanganmu, jawabnya jujur. Jabatan bisa dicari kembali, tetapi cinta yang tulus tidak datang dua kali. Mata Rama berkaca-kaca. Kamu tidak perlu mengorbankan segalanya untukku, katanya lirih. Naila tersenyum lembut. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah pilihan hatiku. Rama menggenggam tangannya dengan penuh haru. Kalau begitu, izinkan aku berdiri di sampingmu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai seseorang yang setara. Naila menatapnya penuh harap. Apa maksudmu? Rama menarik napas panjang. Saatnya aku mengungkapkan seluruh kebenaran kepada dunia. Naila terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers besar digelar. Wartawan dari berbagai media hadir untuk menyaksikan pengumuman penting dari perusahaan Naila. Di atas panggung, Naila berdiri dengan anggun. Di sampingnya, Rama berdiri dengan tenang. Kilatan kamera menyala tanpa henti. Seorang wartawan bertanya, apakah benar Anda mengundurkan diri dari jabatan CEO karena hubungan pribadi Anda? Naila menatap mikrofon dengan mantap. Saya selalu menjunjung tinggi integritas. Namun hari ini, seseorang ingin menyampaikan kebenaran. Semua mata tertuju pada Rama. Dengan langkah percaya diri, Rama maju ke depan. Saya bukan pemulung seperti yang selama ini diberitakan, ucapnya tenang. Nama saya Rama Pradipta. Saya adalah pewaris dari keluarga Pradipta Group. Ruangan seketika gempar. Para wartawan saling berbisik, sementara para direksi terkejut. Rama melanjutkan, saya memilih hidup sederhana untuk memahami arti kehidupan dan kemanusiaan. Saya tidak mencintai Naila karena statusnya, melainkan karena ketulusan hatinya. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya mencintainya dengan tulus, dan saya siap bertanggung jawab atas hubungan ini. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Seorang wartawan bertanya, apakah Anda berdua berencana menikah? Rama menoleh kepada Naila, lalu tersenyum hangat. Dengan izin Allah, iya. Naila tersenyum haru, air mata bahagia menetes di pipinya. Setelah konferensi pers berakhir, mereka berdiri di luar gedung perusahaan, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Naila, ujar Rama lembut. Terima kasih telah mempercayaiku. Naila tersenyum. Dan terima kasih telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Rama menggenggam tangannya erat. Mulai sekarang, kita tidak lagi berjalan sendiri. Naila mengangguk. Kita berjalan bersama. Langit senja menjadi saksi bersatunya dua hati yang telah melewati berbagai ujian. Namun perjalanan mereka belum berakhir. Satu langkah terakhir menuju kebahagiaan sejati masih menanti di depan. Dan takdir indah yang telah dirancang oleh Allah semakin mendekati puncaknya. Langit sore memancarkan warna keemasan yang hangat, seolah menjadi saksi atas pengakuan besar yang telah mengubah segalanya. Setelah konferensi pers itu, nama Rama dan Naila tak lagi menjadi bahan cibiran. Kini, mereka dipandang sebagai simbol ketulusan dan keberanian melawan stigma sosial. Kebenaran telah terungkap. Rama bukanlah pemulung biasa. Ia adalah pewaris keluarga Pradipta Group yang memilih hidup sederhana untuk memahami arti kehidupan. Namun yang lebih mengejutkan, cintanya kepada Naila tidak pernah didasari oleh status ataupun kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati. Di balkon gedung perusahaan, Naila berdiri menatap Cakrawala.
Angin senja mengibaskan rambutnya dengan lembut. Rama berdiri di sampingnya, menghadirkan rasa tenang yang selama ini ia cari. "Apakah kamu menyesal?" tanya Rama pelan. Naila menoleh dan tersenyum hangat. "Tidak pernah. Justru aku bersyukur." Rama menatapnya dengan penuh cinta. "Bersyukur atas apa?" Naila menggenggam tangannya. "Atas penghinaan yang pernah kulakukan. Karena dari situlah aku belajar tentang kerendahan hati dan menemukanmu." Rama tersenyum lembut. Allah memang memiliki cara yang indah untuk mempertemukan dua hati. Beberapa hari kemudian, keluarga Rama datang berkunjung ke kediaman keluarga Naila. Rumah megah itu kembali menjadi saksi pertemuan penting yang menentukan masa depan dua insan. Suasana ruang tamu terasa hangat namun penuh harap. Ayah Rama, Tuan Pradipta, adalah seorang pengusaha terpandang yang disegani. Ia duduk dengan sikap tenang, sementara Ibunda Rama tersenyum lembut. Mahendra, ayah Naila, menyambut mereka dengan penuh hormat. "Kami merasa terhormat atas kedatangan Anda," ucap Mahendra. Tuan Pradipta mengangguk sopan. "Kehormatan justru bagi kami. Putra kami telah menemukan wanita yang tepat." Naila menunduk malu, sementara Rama tersenyum hangat di sampingnya. Ibunda Rama menatap Naila dengan penuh kasih. "Sejak lama kami menunggu hari ini." Mahendra tersenyum. Takdir memang memiliki jalannya sendiri. Suasana menjadi semakin hangat. Kedua keluarga berbincang dengan penuh keakraban, seolah masa lalu yang sempat tertunda kini menemukan jawabannya. Akhirnya, Tuan Pradipta berkata dengan penuh keyakinan, "Kami datang dengan niat baik. Kami ingin melamar Naila untuk putra kami, Rama." Jantung Naila berdegup kencang. Ia menatap kedua orang tuanya dengan harap. Mahendra tersenyum bangga. "Jika putri kami bahagia, maka kami pun merestuinya." Ibunda Naila mengangguk haru. "Kami menerima lamaran ini." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Naila. Rama menggenggam tangannya dengan penuh kehangatan. "Terima kasih," bisik Rama. Naila tersenyum. "Kini tidak ada lagi yang memisahkan kita." Beberapa minggu kemudian, perusahaan Naila mengadakan acara peresmian kembali Taman Harapan. Taman yang dulunya kumuh kini menjadi simbol cinta, kepedulian, dan perubahan. Di atas panggung sederhana, Naila memberikan sambutan. Taman ini bukan hanya ruang publik, tetapi juga saksi bahwa ketulusan dapat mengubah kehidupan. "Dari tempat inilah saya belajar tentang kerendahan hati, penyesalan, dan cinta sejati." Ia menatap Rama yang berdiri di antara para tamu. "Dan di tempat ini pula, saya menemukan pasangan hidup saya." Tepuk tangan meriah menggema. Warga taman tersenyum bahagia menyaksikan kisah yang begitu menginspirasi. Seorang nenek yang dulu pernah dibantu Rama berkata dengan haru, "Kalian adalah bukti bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya." Rama tersenyum. "Semua ini adalah karunia dari Allah." Menjelang senja, Naila dan Rama berjalan berdampingan di tengah taman yang dipenuhi bunga bermekaran. Cahaya matahari yang lembut menyelimuti mereka dalam kehangatan. "Naila," ujar Rama dengan suara lembut. "Iya?" balas Naila sambil menatapnya. "Terima kasih karena telah mempercayaiku sejak awal." Naila tersenyum. "Dan terima kasih karena telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya." Rama menatapnya penuh keyakinan. "Aku berjanji akan menjagamu selamanya." Naila mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga." Angin senja berembus lembut, seakan membawa doa mereka menuju langit. Di bawah cahaya keemasan itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda kini bersatu dalam restu dan cinta yang tulus. Takdir yang dahulu sempat ditolak, kini diterima dengan penuh syukur. Dan perjalanan menuju hari bahagia pun semakin dekat. Mentari pagi bersinar lembut, menyinari halaman rumah keluarga Naila yang telah dihiasi rangkaian bunga putih dan emas. Suasana penuh kebahagiaan terasa di setiap sudut, menghadirkan harapan baru bagi dua hati yang telah melewati begitu banyak ujian. Hari itu adalah hari pertunangan Naila dan Rama. Para tamu undangan mulai berdatangan, mengenakan busana terbaik mereka. Senyum dan ucapan selamat mengalir,
menciptakan atmosfer hangat yang syarat dengan doa dan restu. Di ruang rias, Naila duduk anggun mengenakan kebaya berwarna lembut. Wajahnya berseri, namun matanya berkaca-kaca. Sinta yang berdiri di sampingnya tersenyum bangga. "Bu Naila, Anda terlihat sangat cantik hari ini." Naila tersenyum haru. "Terima kasih, Sinta. Rasanya seperti mimpi." Sinta menatapnya lembut. "Ini bukan mimpi. Ini adalah kebahagiaan yang Anda perjuangkan." Naila menarik napas panjang. "Aku tidak pernah menyangka, pria yang dulu kuhina di parkiran minimarket kini akan menjadi pendamping hidupku." Sinta tersenyum. "Allah selalu memiliki rencana terbaik." Naila mengangguk penuh syukur. "Benar. Semua ini adalah jawaban dari doa." Di sisi lain, Rama berdiri di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. Ia mengenakan setelan jas sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, memancarkan keyakinan yang tulus. Ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. "Kami bangga padamu, Nak." Rama tersenyum hangat. "Terima kasih, Ayah. Semua yang kulakukan hanyalah untuk menemukan arti kehidupan." Ibunya menatapnya penuh kasih. "Dan hari ini, kamu menemukan kebahagiaanmu." Rama menunduk dengan haru. "Semoga Allah meridek langkah kami." Acara pertunangan pun dimulai. Kedua keluarga duduk berdampingan dalam suasana penuh kehormatan. Mahendra, ayah Naila, membuka pembicaraan dengan suara berwibawa. "Dengan penuh rasa syukur, hari ini kami menerima Rama sebagai calon suami bagi putri kami, Naila." Ayah Rama mengangguk hormat. "Kami juga menerima Naila sebagai bagian dari keluarga kami dengan penuh kebahagiaan." Suasana menjadi haru. Semua tamu menyaksikan momen sakral itu dengan penuh doa. Rama berdiri dan menghampiri Naila. Dengan lembut, ia menyematkan cincin di jari manis Naila. "Naila," ucapnya penuh ketulusan, "aku berjanji akan menjagamu dengan cinta dan keikhlasan sepanjang hidupku." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Naila. "Aku juga berjanji akan mendampingimu dalam suka dan duka," balasnya lembut. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Hari itu, janji suci telah terucap. Beberapa hari kemudian, pasangan itu kembali mengunjungi Taman Harapan. Tempat yang menjadi saksi awal pertemuan mereka kini tampak semakin indah. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara warga tersenyum bangga melihat Rama dan Naila berjalan berdampingan. Seorang nenek yang dulu pernah menerima bantuan dari Rama menghampiri mereka. "Nak Rama, Nak Naila, kami turut berbahagia," ucapnya dengan suara bergetar. Rama tersenyum hangat. "Doakan kami, Nek." Nenek itu mengangkat tangan dan berdoa. "Semoga Allah memberkahi perjalanan cinta kalian." Naila menunduk haru. "Amin." Menjelang senja, Rama dan Naila duduk di bangku taman yang menghadap ke langit jingga. Angin sepau-sepau berembus lembut, membawa ketenangan yang mendalam. "Rama," ujar Naila pelan, "jika waktu dapat diputar kembali, aku ingin menghapus penghinaan yang pernah kulakukan." Rama tersenyum lembut. "Jangan. Tanpa kejadian itu, kita tidak akan berada di sini hari ini." Naila menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu selalu menemukan hikmah di setiap peristiwa." Rama menggenggam tangannya. "Cinta sejati bukan tentang masa lalu yang sempurna, tetapi tentang masa depan yang diperjuangkan bersama." Naila mengangguk dengan senyum hangat. "Aku siap melangkah bersamamu." Langit senja menjadi saksi janji mereka. Janji untuk saling mencintai dan menjaga hingga akhir hayat. Perjalanan cinta mereka semakin mendekati puncaknya. Hari pernikahan yang dinanti kini tinggal menunggu waktu. Beberapa hari setelah prosesi pernikahan yang hikmat dan penuh kebahagiaan, kehidupan Naila dan Rama memasuki lembaran baru. Janji suci yang telah terucap tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan dua dunia yang dahulu terpisah oleh kesombongan dan prasangka. Hari-hari awal pernikahan mereka dipenuhi ketenangan dan rasa syukur. Naila tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan, sementara Rama mendampinginya dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Bersama,
Mereka merancang berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu tempat yang terus terlintas di benak Naila. Sebuah taman kecil. Tempat di mana ia pertama kali belajar tentang kerendahan hati. Tempat di mana hatinya berubah. Dan tempat di mana cinta mereka mulai tumbuh. Suatu sore, Naila menatap Rama dengan senyum lembut. "Rama, bolehkah kita kembali ke taman itu?" tanyanya pelan. Rama tersenyum hangat. "Taman Harapan." Naila mengangguk. "Aku ingin menutup masa lalu dan memulai masa depan kita di sana." Rama menggenggam tangannya dengan penuh kasih. "Kalau begitu, mari kita kembali ke tempat di mana takdir mempertemukan kita." Sore itu, sinar matahari keemasan menyelimuti Taman Harapan. Bunga-bunga bermekaran indah, dan tawa anak-anak terdengar riang. Taman yang dahulu sederhana kini berdiri sebagai simbol perubahan, harapan, dan cinta yang tulus. Kedatangan Naila dan Rama disambut hangat oleh warga. Senyum dan sapaan penuh hormat mengiringi langkah mereka. "Selamat datang, Bu Naila, Pak Rama," sapa seorang warga dengan tulus. Naila tersenyum haru. "Terima kasih. Kami sangat merindukan tempat ini." Seorang nenek yang dahulu pernah dibantu Rama menghampiri mereka. "Anak-anakku, akhirnya kalian kembali," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Rama menunduk hormat. "Doakan kami, Nek. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian," balas sang nenek. "Amin," jawab mereka serempak. Naila melangkah perlahan menuju bangku taman yang dulu menjadi saksi awal perjalanan mereka. Ia memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca, seolah mengenang setiap peristiwa yang pernah terjadi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Di tempat inilah aku belajar tentang arti kehidupan." Rama berdiri di sampingnya. "Dan di tempat ini pula, aku menemukan cinta sejati." Naila menatapnya dengan penuh haru. "Rama, ada sesuatu yang ingin kulakukan hari ini." Rama tersenyum lembut. "Apa itu?" Naila melangkah maju ke tengah taman, di hadapan warga yang telah berkumpul. Sinta juga hadir di sana, menyaksikan dengan bangga. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, Naila mulai berbicara. "Dahulu, di parkiran minimarket dekat taman ini, aku pernah menghina seorang pria yang menolongku. Aku melemparkan uang kepadanya, karena mengira segala sesuatu dapat dibeli." Suasana menjadi hening. "Pria itu adalah Rama," lanjutnya. Warga saling berpandangan, mengingat kejadian tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, Naila menundukkan kepalanya. "Hari ini, di hadapan kalian semua, aku ingin meminta maaf. Kepada Rama, dan kepada siapapun yang pernah tersakiti oleh kesombonganku." Air mata jatuh di pipinya. "Rama, maafkan aku." Rama melangkah mendekat dan tersenyum hangat. "Aku telah memaafkanmu sejak hari itu," ucapnya lembut. "Karena dari kesalahan itulah, Allah mempertemukan kita." Naila menatapnya penuh haru. "Terima kasih atas ketulusanmu." Rama menggenggam tangannya dengan lembut. Setiap manusia memiliki masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Tepuk tangan hangat menggema di seluruh taman. Setelah suasana kembali tenang, Naila melanjutkan pengumumannya. "Hari ini, bersama Rama, kami meresmikan program Cahaya Harapan." Wajah para warga tampak berseri-seri. Program ini akan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami ingin taman ini tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga tempat lahirnya masa depan yang lebih baik. Seorang anak kecil bertanya polos, "Apakah kami boleh belajar di sana, Bu?" Naila tersenyum lembut. "Tentu saja. Masa depan kalian sangat berharga." Anak-anak bersorak bahagia. Rama menatap Naila dengan bangga. "Kamu telah berubah menjadi wanita yang luar biasa." Naila tersenyum. "Semua ini berkat pelajaran darimu." Seorang nenek kembali mengangkat tangan dan berdoa. "Semoga Allah memberkahi kalian berdua." "Amin," jawab mereka serempak. Menjelang senja,
Langit berubah menjadi jingga keemasan. Naila dan Rama duduk berdampingan di bangku taman yang menghadap ke cakrawala. Angin sepau-sepau berembus lembut, membawa ketenangan yang mendalam. Aku tidak pernah menyangka, ujar Naila pelan, bahwa penghinaan akan berakhir menjadi cinta. Rama tersenyum hangat. Takdir selalu memiliki cara yang indah. Naila menatapnya dengan mata berbinar. Dan aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu. Rama menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Aku juga bersyukur. Kamu bukan hanya istriku, tetapi juga anugerah terindah dalam hidupku. Naila tersenyum bahagia. Mari kita jalani masa depan bersama. Rama mengangguk mantap. Selamanya. Di bawah langit senja yang memancarkan kehangatan, dua hati yang dahulu terpisah oleh perbedaan kini bersatu dalam cinta dan ketulusan. Taman Harapan menjadi saksi bahwa kesombongan dapat berubah menjadi penyesalan, dan penyesalan dapat berubah menjadi kebahagiaan. Mentari pagi bersinar lembut, menyinari Taman Harapan dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Embun yang masih menempel di dedaunan berkilau seperti permata kecil, menghadirkan suasana damai yang penuh harapan. Di tempat inilah perjalanan cinta Naila dan Rama menemukan maknanya. Dan dari tempat ini pula kisah mereka mencapai penutup yang indah. Beberapa bulan telah berlalu sejak peresmian program Cahaya Harapan. Program tersebut berkembang pesat, memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, pelatihan kerja bagi masyarakat kecil, serta membuka peluang usaha bagi mereka yang membutuhkan. Taman Harapan kini menjadi simbol perubahan dan kebangkitan, dikenal luas sebagai pusat kepedulian dan cinta kasih. Pagi itu, Naila dan Rama berjalan berdampingan menyusuri taman. Senyum hangat terukir di wajah mereka, memancarkan kebahagiaan yang tulus. Naila, ujar Rama lembut, lihatlah tempat ini. Dahulu sederhana, kini penuh kehidupan. Naila mengangguk haru. Seperti kisah kita. Dari kesombongan dan luka, menjadi cinta dan harapan. Seorang anak kecil berlari menghampiri mereka sambil membawa buku. Bu Naila, Pak Rama, terima kasih atas beasiswanya. Aku ingin menjadi dokter, ucapnya dengan penuh semangat. Naila tersenyum lembut dan mengusap kepala anak itu. Belajarlah dengan rajin. Masa depanmu sangat berharga. Rama menambahkan dengan hangat. Jangan pernah menyerah. Mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Anak itu tersenyum bahagia sebelum berlari kembali kepada teman-temannya. Seorang nenek yang dulu pernah dibantu Rama juga menghampiri mereka. Kalian adalah jawaban doa kami, ucapnya haru. Semoga Allah selalu memberkahi rumah tangga kalian. Amin, jawab Naila dan Rama serempak. Di hari yang sama, perusahaan Naila mengadakan peresmian gedung pendidikan baru yang diberi nama Pusat Pendidikan Harapan Rama dan Naila. Para tamu undangan, pejabat, dan masyarakat berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Di atas panggung, Naila memberikan sambutan dengan penuh ketulusan. Dahulu, saya percaya bahwa segalanya dapat dibeli dengan kekayaan. Namun kehidupan mengajarkan bahwa harga diri, ketulusan, dan cinta sejati tidak ternilai harganya. Dari sebuah kesalahan, saya belajar arti kerendahan hati. Ia menoleh ke arah Rama dengan senyum hangat. Dan dari seorang pria sederhana, saya menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Rama kemudian melangkah ke podium dan berkata dengan tenang, kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada kita pada waktu yang tepat. Semoga tempat ini menjadi cahaya harapan bagi generasi mendatang. Suasana dipenuhi haru dan kebanggaan. Menjelang senja, Naila dan Rama kembali duduk di bangku Taman Harapan, tempat yang dahulu menjadi saksi awal pertemuan mereka. Langit jingga memancarkan keindahan yang menenangkan, seolah merayakan perjalanan cinta mereka. Naila menatap Rama dengan mata berbinar. Apakah kamu masih mengingat hari itu? Tanyanya lembut. Hari ketika kamu melemparkan uang kepadaku. Rama tersenyum ringan. Naila tertawa kecil, menunduk malu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Rama menggenggam tangannya dengan hangat. Dari penghinaan itu, lahirlah cinta yang tulus. Dan dari kesalahan itu,
Allah menunjukkan jalan terbaik. Naila menatapnya penuh cinta. Jika waktu dapat diputar kembali, aku tetap ingin bertemu denganmu. Rama tersenyum lembut. Dan aku akan tetap memilihmu. Angin senja berembus perlahan, membawa ketenangan yang menyejukkan hati. Di bawah langit yang berwarna keemasan, dua hati yang dahulu terpisah oleh perbedaan kini bersatu dalam cinta yang suci. Cinta yang lahir dari kesalahan, tumbuh dalam ketulusan, dan berakhir dalam kebahagiaan. Takdir yang dahulu mempertemukan mereka di sebuah parkiran minimarket, kini telah menyatukan mereka dalam kehidupan yang penuh makna. Dan di Taman Harapan, tempat segalanya bermula, kisah mereka akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati mampu mengubah kesombongan menjadi penyesalan, dan penyesalan menjadi anugerah yang indah. Di bawah restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Naila dan Rama melangkah bersama, menapaki masa depan dengan cinta, keikhlasan, dan harapan yang abadi.